menjelaskan materi mengenai hukum pajak. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gali Ogal dengan NIM akhir 209. Halo, perkenalkan nama saya Ivana Kaila dengan NIM akhir 216. Halo, nama saya Leilani Olga dengan NIM akhir 211. Baik, yang pertama pengertian hukum pajak. Nah, hukum pajak merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak dan pemerintah sebagai penagih pajak. Hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara penghitungan, pemungutan, hingga penyelesaian sengketa pajak. Di Indonesia sendiri, dasar hukum pajak sudah diatur dengan sangat amat jelas. Nah, di mana yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23A mengenai dasar pemungutan pajak. Lalu selanjutnya ada juga Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum perpajakan. Ada juga Undang-Undang PPH atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Dan juga ada Undang-Undang PPN dan PPNBM atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai pajak konsumsi. Dan yang terakhir melalui peraturan turunan dari PP, PMK, dan peraturan DJP. Selanjutnya adalah subjek hukum pajak. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua badan, yang ketiga bentuk usaha tetap, dan yang terakhir adalah warisan yang belum terbagi. Selanjutnya adalah mengenai objek hukum pajak. Objek hukum pajak adalah segala sesuatu yang dikenai pajak, biasanya berupa penghasilan, transaksi, atau aktivitas ekonomi yang menimbulkan kewajiban pajak. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari dalam maupun luar negeri. Oke, selanjutnya sejarah hukum pajak. Pada awalnya, pajak berasal dari pemberian sukarela rakyat kepada raja sebagai bentuk dukungan atas perlindungan dan pengelolaan negara. Di Indonesia, praktik ini dikenal sebagai upeti yang semula lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa. Seiring perkembangan zaman, upeti berubah menjadi pajak yang bersifat wajib dan diatur secara sistematis berdasarkan prinsip keadilan. Hasil pajak kemudian digunakan untuk kepentingan umum seperti keamanan, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas sosial demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, fungsi hukum pajak terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Yang kedua, hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa, subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Selanjutnya adalah prinsip penting penegakan hukum pajak. Yang pertama adalah legalitas, di mana semua tindakan harus berlandaskan pada peraturan. Yang kedua, transparansi, yaitu wajib pajak berhak mendapatkan informasi jelas. Yang ketiga adalah keadilan, yang dimana perlakuan yang sama bagi seluruh wajib pajak. Yang keempat adalah kepastian hukum, di mana aturan perpajakan harus konsisten dan tidak ambigu. Selanjutnya adalah tantangan dan kritik pajak progresif. Meskipun perpajakan progresif menawarkan banyak manfaat, namun hal ini juga menghadapi masalah dan keberatan tertentu. Salah satu permasalahannya adalah rumitnya administrasi dan perhitungan, yang mungkin meningkatkan biaya pengelolaan pajak bagi pemerintah. Kritik mendasar terhadap perpajakan progresif adalah bahwa tarif pajak yang tinggi bagi kelompok berpendapatan tinggi dapat membatasi intensif untuk bekerja lebih banyak, berinovasi, atau berinvestasi sehingga mungkin menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, analisis data dan tren. Data laporan pajak progresif dan analisis tren memerlukan pengumpulan dan pengolahan informasi dari berbagai sumber untuk memahami efektivitas, dampak, dan dinamika penerapannya. Analisis ini melihat perkembangan penerimaan pajak dari berbagai kategori pendapatan, perubahan distribusi beban pajak di masyarakat, dan pengaruhnya terhadap kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, apa sih dampaknya pada ekonomi? Perpajakan progresif mempunyai dampak ekonomi yang besar, khususnya dalam hal redistribusi pendapatan dan menurunkan kesenjangan ekonomi. Sistem ini meningkatkan pendapatan negara dengan menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi pada kelompok berpendapatan tinggi, sehingga memungkinkan negara untuk mendukung program sosial dan infrastruktur publik yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Nah,
dari penjelasan yang sudah kita jelaskan di part sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya perpajakan progresif merupakan alat penting dalam sistem perpajakan modern yang berupaya mencapai keadilan sosial dan ekonomi melalui redistribusi pendapatan. Nah, pajak progresif mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus memberikan uang tunai bagi pembangunan nasional dengan menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi pada kelompok berpenghasilan tinggi. Nah, namun efektivitasnya sangat bergantung pada desain yang benar, administrasi yang efisien, dan pengawasan yang ketat untuk meminimalkan penghindaran dan penghindaran pajak. Sekian penjelasan mengenai hukum pajak dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.